Mohon izin pimpinan, saat ini Sebanyak 4 kios di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung Minggu malam terbakar. Api sempat membesar meludeskan bangunan kayu hingga rata dengan tanah karena banyak bahan-bahan yang mudah terbakar. Kebakaran pos siaga Waihalim ini. mohon izin pimpinan. Kios yang terbakar adalah satu kios gorengan yang juga menjual bensin eceran dan 3 warung makan. Menurut petugas, penyebab kebakaran dipicu korsleting listrik. Sampai di lokasi itu api masih besar ya, jadi ada pohon juga, pohon yang berada di pinggir jalan itu ikut terbakar. Jadi untuk luasan yang terbakar sendiri itu sekitar 15 kali 2 ya, jadi lebar masing-masing kios itu 2 meter. Jadi kalau panjangnya sendiri itu sekitar 3 kali 2 ya, karena ada spasi-spasi dan berikut barang-barang yang ada itu ikut tebal sepanjang 15 meter. Untuk dugaannya sendiri Bang, yang kita dapat apa Bang? Untuk dugaan sementara kebakaran sendiri itu menurut pengakuan dari penjual buah ya yang ada di sebelahnya yang tidak ikut terbakar itu berasal dari belakang kios. Petugas menurunkan 3 mobil damkar dan kebakaran padam setelah 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa pada kebakaran tersebut karena seluruh kios sudah tutup dan ditinggalkan pemiliknya. Namun kerugian totalnya ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kericuhan ini terjadi di tengah rekonstruksi kasus pembunuhan seorang gadis di sebuah kamar kos oleh teman kencannya di Kelurahan Tanjung Aman, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Senin siang. Kericuhan bermula saat ada 2 pria tiba-tiba masuk berusaha menyerang tersangka. Kericuhan kian menjadi setelah pelaku memberontak saat ditangkap. Dari penggeledahan keduanya, salah satu pelaku kedapatan membawa senjata tajam. Keduanya kemudian digelandang ke Mapolres Lampung Utara. Meski diwarnai kericuhan, rekonstruksi tetap dilanjutkan hingga selesai dengan kawalan ketat polisi. Pada kasus ini, tersangka memperagakan 53 adegan saat membunuh serta merampas barang berharga korban. Kami dari Polres Lampung Utara melakukan rekonstruksi untuk dapat terangnya suatu perkara. Dari tadi rekonstruksi tadi adegan keberapa dia melakukan pembunuhan, Bang? Setelah kami laksanakan adegan rekonstruksi itu ada yang di adegan 36 dari 53 adegan. Pasal yang terapkan, Bang? Pasal yang kami terapkan yaitu pasal pembunuhan dan terang. Ancamannya berapa? Seumur hidup. Tadi sempat terjadi kericuan, Bang ya? Apa? Tadi sempat terjadi kericuan, Bang ya? Dari keluarga korban? Hanya miskomunikasi aja dari keluarga korban. Kita amankan ya? Untuk sementara kami mengamankan untuk motif yang kami gali. Pembunuhan korban di kamar kos di Kota Bumi Selatan tersebut terjadi pada hari Minggu 2 pekan lalu. Korban tewas akibat dianiaya tersangka dengan senjata tajam. Pembunuhan pertama kali diketahui oleh pemilik kamar kos yang mendapat jenazah korban di kamar mandi. Pada kasus tersebut, tersangka menyeret mayat korban ke kamar mandi sebelum ditinggalkan kabur. Tak sampai 5 jam perburuan, tersangka ditangkap dan ditembak kakinya oleh polisi. Pembunuhan itu dipicu tersangka tidak mau membayar uang kencan kepada korban. Selain tak mau membayar, tersangka juga malah merampas ponsel dan uang korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman di penjara seumur hidup. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Inilah video detik-detik kericuhan yang terjadi setelah acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Minggu sore. 2 pria tiba-tiba datang dan mengamuk dengan mengacungkan senjata tajam ke arah panitia penyelenggara. Warga mencoba melerai, namun mereka tidak berani gegabah karena keduanya merusak alat-alat di panggung dan tenda.
Namun kericuan bisa dilerai dan kedua pelaku bernama Rusliandi dan Siswanto itu pergi. Keduanya diduga dalam kondisi mabuk karena meminta panitia menggelar acara organ tunggal hingga larut malam. Namun panitia tidak mau menuruti karena akan mengganggu warga lain dan alasan keamanan. Anak saya pada dasarnya ingin meriahkan pada 17 Agustus, di mana dengan pelaksanaan tersebut ada satu pihak yang ingin membuat kericuhan. Nah itulah makanya mereka datang ke Polres untuk mencari keadilan tentunya. Ya, menurut anak-anak mereka ya menginginkan bahwa pelaksanaan itu sampai malam. Tentunya anak-anak kan tidak mau karena tidak mau menanggung risiko yang akan terjadi. Nah, orang yang diduga membuat onar itu warga mana, Pak? Warga bukan warga kita yang jelas. Penyampaian anak-anak sempat perusakan, pengancaman dan sebagainya. Mengaku anak-anak bahwa mereka sempat mengeluarkan senjata tajam dan merobek daripada banner mereka. Senin siang warga melaporkan peristiwa ini ke kantor polisi dan berharap kedua pelaku ditangkap. Asep Saifullah melaporkan dari Kota Metro. Jalan rusak di Lampung mudah dijumpai, di antaranya di Desa Mujirhayu, Kecamatan Uai, Pengubuan, Lampung Tengah. Sepanjang jalan banyak lubang-lubang besar menganga yang dapat membahayakan keselamatan pengendara motor dan mobil. Jalan yang rusak sepanjang 8 km. Selain membuat perjalanan lebih lambat, jalan rusak juga sering memicu kecelakaan dan kendaraan rusak. Sebagian aspal jalan terkelupas berganti tanah. Saat musim kemarau, jalan menimbulkan debu tebal, sedangkan saat hujan jalan jadi licin dan kumuh. Ibu sering lewat sini ya? Sering. Udah berapa tahun Bu kira-kira Bu ini udah nggak perbaikin? Wah, udah banyak tahun ini. Ada 10 tahun mungkin nggak? Lebih ya? Sering nggak orang terbalik mobil, motor gitu terbalik di sini Bu? Ya kalau kebalik enggak, cuman kalau kecelakaan ada. Ada ya? Kalau dia umpamanya Bu, hujan gimana Bu? Wah, kalau hujan becek, jalannya susah ini. Bingung mau milih jalan mana yang benar. Dari Gayor. Dari Gayor ya, mau ke? Mujirhayu. Dengan adanya jalan rusak seperti ini, apa tanggapan Ibu? Susah Pak buat lewat. Baik kalau hujan Pak. Hancur ya? Kalau hujan basah ini. Lumpur semua ya? Ya lumpur semua. Menurut warga, jalan rusak telah terjadi lebih dari 10 tahun. Selama ini perbaikan jalan hanya dilakukan warga secara swadaya. Apa tanggapan Abang? Aduh Pak, susah kita mau berangkat ke Bandar Jaya, bawa orang sakit aja biasanya 1 jam nggak tembus. Ini Pak ya? Bisa telat karena jalan ini rusak. Jadi kacau segalanya Pak. Ini udah berapa tahun Pak belum diperbaikin? Walah udah lama Pak. Ada 10 tahun Pak? Ada 10 tahun, cuman paling sama warga sekitar diisi sama bata-bata gempuran rumah itu Pak. Meski rusak parah, namun setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah. Karena jalan ini jadi jalur penghubung ke ibu kota Lampung Tengah di Bandar Jaya dan Kabupaten Lampung Utara. Warga mendesak gubernur, bupati, dan anggota DPRD segera memperbaiki jalan supaya warga tak lagi menderita. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Tengah.